Halo, Sobat Apple Mania. Saya sore ini punya sesuatu buat kalian. Saya undang seorang expert yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol di sore ini, yang cerah ini, untuk membahas tentang iPhone. Kita saat ini temanya iPhone dulu. Oke, selamat sore Mas Ovan. Iya, sore Bapak Doni. Ya. Jadi gini Mas Ovan, terima kasih atas kunjungannya ke Apple Store Suhat. Ya. Gimana tadi Mas Ovan waktu datang ke sini? Auranya gimana nih masuk toko baru kita ini di Apple Store Suhat ini? Untuk auranya ya, kalau untuk auranya udah sangat bersinar sekali ya, apalagi ini untuk toko baru. Oke. Dan ini merupakan toko Apple paling besar untuk di kota Malang ini ya, menurut saya ya, selama saya kerja di Apple juga namanya itu. Oke, terima kasih Mas Sofan. Jadi Sobat Apple Mania, kita kan sudah tahu nih, sekarang itu kita sudah menginjak ke Apple, ke iPhone 15 series. Nah, sementara notabene iPhone 11 masih diproduksi Mas Sofan. Iya, meskipun iPhone 11 ini udah keluaran lama ya Pak, ya, tahun betul. 2019-an. Nah, itu tapi untuk saat ini kualitasnya sama speknya juga udah mumpuni. Jadi untuk 3 tahun sampai 4 tahun ke depan itu udah sangat bagus. Masih worth it ya? Masih worth it sekali. Dan dia dinobatkan untuk iPhone yang paling laris di iPhone 11. Oke, tuh pemirsa. Jadi tetap ya Mas Sofan, untuk iPhone itu kita tetap sesuaikan dengan kebutuhan. Pastinya kan logikanya begitu. Iya betul. Jadi kapan sih orang itu harus upgrade ke iPhone 15? Kapan sih orang itu, atau bagaimana ya? Pakai yang Pro Max. Ya. Nah, yang Pro Max ini yang bagaimana Mas Sofan? Atau yang moderate aja, atau yang biasa, iPhone 15 biasa? Nah, itu yang bagaimana Mas Sofan, menurut Mas Sofan? Kalau menurut saya itu kembali lagi sama kebutuhannya masing-masing juga ya. Jadi biasanya kalau untuk yang seri Pro Max itu lebih dibutuhkan untuk yang punya mobilitas tinggi. Jadi kayak multimedia atau mungkin buat editing. Gitu, bisa cepat. Tidak hanya itu aja ya Pak ya. Jadi untuk konten kreator itu biasanya juga sangat perlu sekali. Jadi bisa membantu layarnya lebih gede. Ya, selain layarnya lebih gede, terus untuk di fitur video dia sekarang udah ada fitur ProRes video. Apa sih ProRes video? ProRes. Oke, coba diterangkan. Ini masih asing buat saya. Iya, jadi fitur fitur ProRes video ini, ini dia ada fitur terbaru. Mari saya tunjukkan ya kayak gini. Nah, ini jadi kita bisa masuk ya di menu video ini Pak. Nah, buka kamera terus video. ProRes HDR. Nah, oke. Jadi ini hasilnya akan lebih tajam, atau juga nanti kalau buat di editing atau color branding itu jadi lebih enak Pak. Jadi enak buat otak-atik juga. Ini semua iPhone 15 series punya menu ini, atau cuman Pro Max aja yang punya menu ini? Khusus seri 15 Pro aja Pak. Oh, Pro aja? Iya, Pro Max? Pro Max juga. Pro sama Pro Max sama. Oke, pemirsa. Jadi ini ada, maksudnya kalian harus upgrade ke iPhone 15 Pro dan Pro Max. Salah satunya karena ada menu ProRes-nya. Dan itu hanya dimiliki oleh iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Nah, itu pemirsa. Jadi, terus apa lagi Mas Sofan? Untuk orang ini supaya upgrade ke 15 series itu apa yang dicari? Apa sih yang ditawarkan buat pemirsa semua, buat pembeli-pembeli, buat calon-calon pemakai Apple atau yang sudah pakai iPhone seri-seri sebelumnya? Apa Mas Sofan? Untuk yang di iPhone 15 Pro series ini atau 15 series ini sebenarnya banyak Pak yang ditonjolkan ya. Jadi untuk di iPhone 15 Pro series ini dia sudah menggunakan desain titanium. Titanium ya teman-teman ya. Jadi di mana desain titanium ini biasanya ada yang di pesawat itu Pak. Ya, jadi bahan baku yang buat pesawat itu dibuat dari titanium. Ini yang
warna apa? Natural. Coba dibuka. Nah, ini yang paling baru warna natural, Pak. Nah, ini teman-teman ya. Ini warna natural. Warna natural titanium. Nih. Jadi, kalau pesawat terbang tuh nggak dicat kayak gini warnanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, untuk building materialnya no worries lah, guys. Istilahnya sudah bener-bener Ya, oke lah ya. juga mantep, Pak. Iyalah ya, kalau sudah titanium kita mau ngomong apa lagi? Udah nggak ada. Mungkin ada yang bisa ngalahin satu. Itu namanya ya apa yang dipakai di Wakanda itu apa ya? Ayo, apa itu ya? Vibranium. Ya, Tapi itu adanya di universe lain. Nah, sementara di universe kita adanya titanium ini, guys. Oke. Terima kasih, Mas Sofan. Nah, ini saya infokan juga. Ini kalau Mas Sofan dari expertnya dari teori, kalau saya kan di lapangannya nih. Ini yang paling dicari orang dan itu paling sulit. Jadi kalau begitu ada stoknya, segera cek nanti ya. Segera cek nanti nomor teleponnya ada di bawah ini. Segera cek ketersediaannya yang warna natural titanium itu yang paling dicari. Cuman datangnya ya limited edition lah. Jadi, memang terbatas, Pak. Nah, itu seperti kata Mas Sofan. Dan untuk pilihan warnanya ada warna 4 warna. Jadi ada warna blue titanium, black titanium, white titanium, dan yang paling terakhir natural titanium. Jadi yang paling favorit ini memang warna natural, Pak. Natural sama warna biru. Biru ya. Itu yang best seller ya saat ini. Itu yang best sellernya, Pak. Gitu. Oke, teman-teman yang kebetulan bisa menyaksikan podcast saya sama Mas Sofan, saya perlu perkenalkan satu hal, yaitu Alibaba Group sudah bikin khusus untuk pembeli yang mau beli iPhone, iPad, iMac, MacBook, itu semuanya kita sudah punya gedung khususnya di Apple Store Suhat. Untuk alamatnya nempel nih sama apartemen Suhat. Jadi teman-teman tinggal datang ke apartemen Suhat, masuk di pintu depan, langsung kelihatan ruang kaca-kaca, itulah tempat kita. Dan kita jaminannya 100% original, 100% bergaransi resmi, tidak ada yang kaleng-kaleng, tidak ada yang abal-abal. Gitu. Oke, mungkin Mas Sofan bisa, kita lanjut ya. Mas Sofan mungkin bisa cerita selain upgrade ke 15 tadi, kan juga kita nggak bisa tinggalin nih ya, kita masih produksi ya untuk 14, 13. Nah, mungkin selain budget. Oh iya, Pak. Selain budget. Kalau budget pasti ya, maksudnya budgetku cuma segini, udah deh aku pakai yang iPhone 12 aja gitu kan, atau iPhone 13 aja. Cuman selain budget, apa sih yang dipertimbangkan seandainya orang itu saya kalau ke 15 masih kejauhan nih, saya mau pakai 14 dulu deh atau 13 dulu, apa Mas Sofan kira-kira benefitnya kira-kira? Sebenarnya kalau bisa dibilang benefitnya banyak juga ya, Pak ya. Kita tidak bisa memaksa customer juga, itu balik lagi ya. Maaf, mungkin untuk budget orang kan beda-beda, Pak. Tapi nggak perlu khawatir juga. Kalau di sini kan kita juga bisa menawarkan promo, promo bundling atau mungkin promo dari kredit, jadi kayak gitu. Misalkan gitu. Cuma kita harus gali dulu dari kebutuhan customernya itu maunya seperti apa. Kan kadang ada customer ini pengennya idealisnya ke sini, pengennya kamera yang bagus, kayak gitu misalkan, atau mungkin layarnya yang besar kayak gitu. Nah, tapi budgetnya sekian. Nah, kita bisa kasih opsi atau mungkin bisa dikasih alternatif lain, tapi yang speknya nggak terlalu jauh juga, Pak. Gitu. Gitu. Misalkan kayak contohnya iPhone 15 Pro Max, ya kan. Nah, mungkin budgetnya dirasa masih terlalu tinggi. Ya. Nah, mungkin kita bisa arahkan di iPhone 14 Pro Max. Nah, itu. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max ini juga masih ada sih, Pak. Stoknya masih produksi juga. Tapi untuk semua varian memorinya memang terbatas gitu. Siap. Itu teman-teman. Terus ada lagi, Mas Sofan? Selain itu kita juga akan menjelaskan fitur-fitur dan keunggulan yang di iPhone yang terbarunya ini, Pak. Pastinya kayak gitu. Kan setiap tahun kalau iPhone itu pasti akan mengeluarkan fitur baru-barunya juga. Meskipun kalau orang beranggapan kayak sepele.
iPhone lama aja speknya masih bagus. Iya, memang kalau bisa dibilang dari spek memang siapa sih orang yang nggak tahu iPhone. Oke, gitu. ya secara kualitas kita Iya, akuin lah ya. Iya, cuma kita kali lagi sama kebutuhan customernya itu gimana dulu. Gitu. Oke. Siap. Aja sih, Pak. Nah, sekarang nih buat saya pengen nanya nih Mas Sofan, buat teman-teman pemirsa kita nih, pasti banyak juga yang gamer. Dia sukanya iPhone. Aku harus pakai iPhone, aku seneng pakai iPhone. Tapi aku juga gamer. Gimana solusinya Mas Sofan? Bisa nggak? Kuat nggak? Kalau selama ini ya saya tahu ya, oke lah HP Android mungkin yang saya tahu Snapdragon 8 Gen 2, yang terbaru ini Snapdragon 8 Gen 3, oke lah buat gaming. Cuman kalau orang ini atau mungkin user ini, pembeli saya ini seorang gamer, tapi pengen pakai iPhone, gimana Mas Sofan? Kalau bisa dibilang kalau semua iPhone itu bisa untuk gamer, meskipun gamer ringan sampai berat. Game berat itu nggak perlu khawatir. Genshin Impact apalagi bisa? Nggak perlu khawatir ya. Oh. Ditambah lagi untuk di seri iPhone 15 Pro Max series ini dia udah menggunakan chipset baru yaitu A17 Pro. Jadi gimana itu GPU-nya dia lebih tinggi 3 kali lipat dari seri sebelumnya juga. Waduh. Nah, selain itu dia ini sudah mendukung untuk game PS5 juga. Oh, gitu. Pakai emulator? Bisa pakai emulator atau tanpa emulator bisa. Gitu. Tenang gitu aja. Waduh. Jadi grafiknya akan lebih memanjakan mata kita juga. Gitu, ini Pak. yang saya baru tahu bagi kamu yang usernya PS5, wah nggak salah kalau pilih iPhone 15. Iya. 15 seri semuanya berlaku ya? Untuk 15 Pro seri saja. 15 Pro seri saja yang bisa support untuk PS5. Iya. Oke, Mas Sofan, kita sudah bicara panjang nih, tapi kita kalau orang Jawa bilang kan tak kenal maka tak sayang. Oh enggak. Nah, Mas Sofan ini udah berapa lama? Ini kan pemirsa tadi udah dijelasin. Waduh, saya jelasin sopo yo iku yo kan gitu. Oh. Nah, Mas Sofan udah berapa lama di Apple ini? Saya bergabung dari Apple ini mulai tahun 2019 bulan Agustus. Oke. Jadi nggak kerasa ini mau jalan 4 tahunan. 4 tahun ya. Oke lah, 4 tahun tahun. saya nggak salah lah kalau saya anggap expert ya teman-teman ya. Cukup boso Malangi ngelontok ya untuk membahas soal iPhone dan detail-detailnya ini gitu. Ya Mas Sofan ya. Oke, pemirsa semua, Apple Mania Malang, jangan lupa datang ke Apple Store Suhat, buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Nanti nomornya keluar lagi di bawah sini ya. Oke, kalian bisa hubungin, kalian bisa nanya stok, kalian bisa nanya apapun itu, nanya spek, nanya apa. Dan ada 2 lagi yang mau saya sampaikan. Kalau yang pertama, aduh budgetku nggak pas, budgetku nggak cukup, jangan khawatir. Iya. Di kita bisa 0% DP. Nah, itu yang pertama saya tawarkan. Oke. Yang kedua, ini kan musimnya hujan Mas Sofan. Ini kalau orang mau berangkat, apalagi kalau aduh ini mobilku sedan gitu ya, takut kena banjir, keropos. Sudah, tinggal telepon ke kita antar. Kita antar sampai rumah. Sampai rumah, dibantu setting, dibantu ya unboxing dan sebagainya sampai ready to use. Ya, sampai user friendly istilahnya. Sampai kelar semuanya, pindah data pun kita layani. Nah tuh, kadang kan kita masih ada nih, jujur aja masih ada beberapa user yang dari Android ke iPhone, belum paham, itu boleh Mas Sofan nanti nanya-nanya. Bisa Pak. Karena bisa kan banget. beda banget tuh sistemnya Android sama iOS kan ya. Tapi nggak perlu khawatir, sekarang untuk Apple sendiri udah fleksibel kok, jadi udah bisa untuk pemindahan data dari handphone lamanya Android ke sistem iOS itu sudah bisa. Bisa juga ya, gampang ya caranya. Iya, lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Oke, soalnya kadang-kadang nih kalau saya sama teman-teman saya nih, teman-teman saya tuh dia sudah pakai iPhone, cuman pakai Android juga gitu. Akhirnya saya tanya, loh, kok masih pakai Android bro? Ya ini buat istilahnya buat apa? Buat sehari-hari aja gitu. Nah, mitos yang orang belum pakai iPhone, mitosnya itu apa-apa mahal, apa-apa. Ini yang saya dengar nih dari teman-teman saya waktu saya nawarin iPhone, apa-apa mahal, apa-apa harus beli. Gimana itu Mas Sofan?
Kalau untuk apa-apa beli itu sebenarnya udah nggak ada sih Pak dari gitu ya. dulu. Oke. Soalnya kalau dari Apple sendiri ini dia sistemnya memudahkan pengguna juga Pak. Oke. Nah, jadi masih mitos itu ya. Jadi enggak juga lah ya. Maksudnya iPhone ini enggak cuman untuk golongan yang menengah ke atas kan maksudnya ya. Non saya kayak saya yang jadi yang enggak banyak kalangan, Pak. Gitu siapa aja bisa gitu kan. Jadi enggak bener ya mitosnya ya bahwa semuanya harus beli seperti itu. Terus Mas Sofan, nih yang lebih general lagi, ini karena kita sore ini ngobrolin santai-santai aja ya. Yang bikin apa sih kelebihannya? Kita ngomong iOS deh, kita ngomong iPhone deh, apa sih kelebihannya? Kan gitu, global aja, nggak usah iPhone 11, kita sudah bahas tadi ya 15, 14. Cuma secara global, kenapa saya harus pakai iPhone? Bukan hanya sekedar untuk gengsi ya, kita nggak ngomong itu ya, kita nggak ngomong prestis dulu, ntar dulu, kita nggak ngomong gengsi dulu, kita mau ngomong kenapa sih, misalnya saya nih ya, saya seorang pemakai Android, kenapa sih saya kok harus berpindah ke iPhone atau ke iOS gitu, kenapa Mas Sofan? Pertama ini sih Pak, dari platform developer atau aplikasi itu biasanya itu kan lebih maksimal emang di sistem iOS dibandingkan di aja gitu. Terus selain itu dia untuk privasi pertama itu juga itu yang kalian itu paling penting privasi. Berarti tidak aman, nggak usah bingung disadap ya? Iya, nggak usah perlu khawatir. Itu yang paling penting ya, privasi is number one. Ya sama lah, kita kalau di rumah juga nggak pengen diganggu orang ya. Ya amit-amit ya Pak ya. Terus apa lagi Mas Sobat? Terus selain itu dia memberikan sistem update terjamin, memberikan pelayanan yang baik. Jadi meskipun dari pusat atau juga kita akan diberikan pelayanan yang memuaskan. Jadi Kak, klaim garansi, terus update software itu bisa dibantu semua melalui online, langsung terhubung ke Singapura. Wah, gitu. Ini berarti Kak was-was ya. Iya. Saya pakai iPhone nggak usah khawatir, nggak usah was-was, semuanya terjamin. Gitu ya, Mas Sofan ya. Iya. Oke, ini kita sudah bahas ya ringan-ringan tentang segala macam tentang iOS, iPhone dan penggunaannya. Nanti next kita akan bahas yang lebih detail lagi. Iya. Kita akan bahas seperti apa iPhone 11, iPhone 12 lebih spesifik lagi. Oke, teman-teman ya. Nanti tunggu saya ketemu dia lagi karena dia orang sibuk. Jadi saya harus atur waktu lagi sama dia. Ya, nanti tunggu waktunya, saya akan rilis lebih detail lagi tentang iPhone 11. Oke. Pamit ke pemirsa, Mas Sofan. Ya, saya pamit dulu, Ovan ya dari Apple Suhat. Ya, nanti bisa cek juga di YouTube kami. Ya. Oke, terima kasih, Sobat Apple Mania. Jangan lupa Apple Store Suhat. Saya tunggu kalian di sini.